Ya, Salam, selamat siang saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan tinggikan Dia, kita muliakan Dia, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami umat-Mu, untuk kami boleh meninggikan, memuliakan Engkau. Walaupun kami sibuk dalam bekerja, tetapi Engkau selalu memberikan kesempatan untuk kami menghampiri Tuhan. Karena itu kami mau gunakan ini bukan saja untuk berkumpul bersama teman-teman. Lebih dari itu kami ingin meninggikan, memuliakan Engkau. Tuhan, kuduskan hati kami. Kuduskan hati kami. Layakkan kami menaikkan pujian penyembahan kami pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian. Tuhan Yesus baik. Dia amat baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Kebaikannya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita apapun pergumulan yang kita hadapi. Kita percaya ketika kita menghampiri Tuhan, Dia pasti menolong kita. Walaupun terkadang kita merasa sendirian, tetap kita punya Allah yang sangat peduli, teramat peduli terhadap air matamu, terhadap jeritanmu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terhambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya,
mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang siap menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa bersama-sama di dalam persekutuan doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat mempelajari akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu mengilhamkan kami, memberikan kami pemahaman untuk kami dapat mengerti, dan tidak hanya mengerti tetapi juga mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tentu ada beberapa di antara kita yang sudah punya anak. Dan bagi kita yang sudah punya anak, biasanya ada keinginan kita untuk minta tolong kepada mereka. Tetapi entah kenapa biasanya permintaan kita itu sepertinya terlalu berat untuk mereka. Sehingga ketika kita meminta tolong, ada imbalan yang kita berikan kepada mereka. Nanti kalau bikin seperti ini, nanti papa atau mama akan berikan ini. Jadi ada imbalannya, dan itu yang membuat mereka semangat. Dan
Kalau kita melihat di dalam kehidupan rohani, memang kita tidak perlu untuk memiliki satu insentif seperti itu, tetapi dalam kehidupan kita perlu menyadari bahwa Tuhan juga memberikan satu reward kepada kita ketika kita selalu dekat dengan Tuhan. Ada anugerah-anugerah yang Tuhan nyatakan kepada anak-anaknya yang mau dengan setia selalu dekat dengan Dia, selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan yang akan kita baca pada siang hari ini, itu akan menjadi satu seperti satu pemahaman yang baru bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan juga memberikan reward kepada kita, memberikan anugerah kepada kita bagi mereka yang dekat dengan Dia. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat satu gambaran di mana seorang yang pada awalnya kita bisa katakan dia bukanlah seorang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kisah hidup di akhir kehidupan dia, menjelang kematiannya, ada hal-hal indah yang ternyata kita bisa peroleh, yang kita bisa pelajari, yaitu seorang yang bernama Yakub. Di Kejadian pasal 48 kita melihat kisah akhir dari kehidupan Yakub, di mana dia ada di Mesir. Pada waktu itu Yusuf menyuruh ayahnya Yakub untuk pindah ke Mesir karena bahaya kelaparan yang besar, sehingga dia ingin menyelamatkan keluarganya dan kemudian mengungsikan keluarganya ke Mesir. Dan apa yang terjadi di Mesir adalah di sana mereka diberikan satu tempat, yaitu tanah Goshen, yang bisa mereka kelola, yang menjadi tempat hunian mereka yang baru. Dan setelah kejadian itu, di dalam pasal 48 ada satu momen di mana Yakub memperlihatkan kepada kita bahwa dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bagaimana dia bisa dikategorikan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Sementara kita tahu bahwa Yakub itu adalah seorang penipu. Ya, tetapi saya mau tegaskan di sini, arti kata Yakub dalam terjemahan aslinya bukanlah penipu, tetapi orang yang menjegal orang lain atau yang memegang tumit orang lain sehingga terjatuh. Itulah yang dimaksud dengan kata Yakub. Ya, dan di sini Yakub di dalam akhir kehidupannya, di bagian akhir kehidupannya, dia menunjukkan dirinya yang sudah berubah total karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Masih ingat mungkin ada pergumulan yang besar ketika dia harus kembali menemui Esau, dan juga waktu dia ada di tanah Kanaan dia menyatakan bahwa Tuhan adalah Allahnya. Dan kemudian di bagian ketika dia dengan anak-anaknya, dia mungkin bagian itu mungkin kita tidak melihat apa yang terjadi, tetapi kita tahu bahwa Yusuf pada waktu itu dijual ke Mesir dan saudara-saudaranya mencelupkan jubah dari Yusuf dan memberikan kepada ayahnya. Tetapi Yakub beranggapan bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas, dan dia berduka dan berduka dan berduka. Apa yang pada saat itu terjadi, mungkin kita bisa bayangkan bahwa hidupnya seperti seolah-olah langit runtuh menimpa dia, dan dia tidak punya semangat lagi, tidak punya satu harapan lagi untuk hidup. Tetapi ketika dia mendengar Yusuf ada di Mesir, dia cepat-cepat pergi ke Mesir, semangatnya bangkit kembali. Dan dalam perjalanannya, di dalam pasal 46, kita mendengar atau kita bisa melihat bahwa di dalam pasal itu Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpinya, dan dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia saat dia ada di Mesir, dan Tuhan juga akan memulangkan dia beserta keturunannya kembali ke tanah Kanaan. Dan disitulah kita melihat satu kehidupan yang betul-betul diubahkan sehingga bisa dikategorikan Yakub itu menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan dia tidak ragu-ragu untuk mendoakan Firaun. Di dalam pasal berikutnya kita membaca bahwa Yakub mendoakan Firaun sendiri. Disinilah kita melihat ada perubahan yang besar dari kehidupan seorang Yakub. Dan di akhir hidupnya, di pasal 48, Yakub sakit. Dan kemudian di ayat yang pertama Yusuf
datang dengan anak-anaknya, yaitu Manasye yang sulung dan Efraim yang bungsu. Kemudian di ayat yang kedua, dalam keadaan sakit, Yakub berusaha untuk bisa duduk di tempat tidurnya karena dia mau melakukan satu tugas terakhir sebagai seorang bapak, yaitu dia memberkati anak-anaknya. Ini adalah gambaran dari seorang yang dekat dengan Tuhan di dalam konteks atau di tengah keluarganya. Kita mungkin bisa melihat ini sebagai satu contoh di mana seorang ayah mau mendoakan anaknya maupun juga cucunya. Tetapi di sini yang terjadi adalah kita akan membaca bahwa Yakub mengangkat kedua anak Yusuf menjadi anaknya, ya. Dan kita bisa melihat ini di dalam ayatnya yang ke-10 dan seterusnya. Tetapi sebelum dia mendoakan, dia mendekap mereka, berusaha untuk melihat mereka. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan matanya kabur. Ya, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Mungkin kata yang kurang di situ atau dua kata yang kurang, yaitu melihat, kurang bisa melihat dengan jelas. Ya. Yang kemudian kita bisa lihat di ayat yang ke-11, dia katakan bahwa dia tidak menyangka, dia sama sekali tidak bisa menyangka bahwa dia dapat berjumpa lagi dengan Yusuf. Yang tadinya dia pikir Yusuf sudah meninggal, tetapi dia bisa berjumpa lagi dengan Yusuf. Ini adalah anugerah Tuhan dalam hidup dia. Ini adalah bagian yang pertama yang mungkin kita bisa bahas, bahwa di dalam kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah, yaitu anugerah di mana Tuhan memberikan kesempatan yang baru supaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan dapat melihat bahwa apa yang terhilang, apa yang sudah dia korbankan, ternyata Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepadanya karena dia sudah mau berkorban bagi Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Dan Tuhan memberikan anugerah kepada Yakub untuk bisa melihat kembali Yusuf dan kedua anaknya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kehilangan di dalam masa pandemi. Mungkin Anda juga merasa ada banyak hal yang Anda rasa sebagai tahun-tahun yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kehilangan. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan. Mungkin juga Anda kehilangan pemasukan. Mungkin juga ada anggota keluarga Anda yang meninggal di dalam masa-masa pandemi. Itu membawa satu duka yang besar. Seperti Yakub, dia berduka. Bahkan dia katakan, kalau bisa aku akan turun ke alam maut dengan membawa duka seperti ini, atau aku meninggal karena duka ini, dikatakan seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan anugerah kepadanya sehingga dia bisa kembali melihat Yusuf. Bagi anggota keluarga kita yang sudah meninggal, tentu kita tidak bisa melihat mereka kembali. Tetapi saya menceritakan bahwa ada satu anak Tuhan yang bercerita kepada saya bahwa dia kehilangan momen untuk bisa mengucapkan kata-kata terakhir, bisa berkata-kata kepada ayahnya sebelum meninggal. Dan pada waktu itu dia dalam perjalanan dan dia berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa sampai kepada ayah saya. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Pada waktu itu Tuhan memanggil pulang ayahnya dan dia sudah sampai di tujuan, di rumah ayahnya sudah meninggal. Tetapi beberapa waktu sesudahnya Tuhan menunjukkan anugerahnya kepada pemuda ini. Dan ketika dia istirahat, ketika dia tidur malam, Tuhan memberikan mimpi kepadanya, dia bisa bertemu dengan ayahnya. Ini adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Dia seolah-olah seperti bertemu dengan ayahnya dan dia bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ini adalah sebuah anugerah yang tidak pernah kita layak untuk menerimanya. Tetapi bagi mereka yang dekat dengan Tuhan, bagi mereka yang selalu mau menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan dapat mengembalikan momen-momen yang hilang itu, bahkan menggantikannya dengan sesuatu yang baru, yang bahkan lebih indah lagi. Kita tidak bisa mengambil kembali apa yang sudah hilang, tetapi Tuhan bisa menggantikannya dengan yang lain, yang menurut Tuhan ini jauh lebih berharga, jauh lebih indah. Dan Tuhan menganugerahkannya bagi kita
yang selalu mau dekat dengan Dia. Itu yang pertama, anugerah bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kesempatan yang baru untuk melihat kembali apa yang sudah terhilang dan mengucap syukur atasnya. Kemudian kita lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-13. Pada waktu itu, Yusuf sudah tahu sebenarnya urutan berkat harus diturunkan kepada anak yang sulung dulu. Tetapi apa yang terjadi di sini ada sesuatu yang berbeda. Yusuf sudah memposisikan Manasye sebagai yang sulung itu mendapat posisi di sebelah atau dekat dengan tangan kanannya Yakub. Ya, pada waktu itu ketika mereka berdoa untuk anak-anaknya, berdoa memohon berkat Tuhan, maka yang diulurkan terlebih dahulu adalah tangan kanan. Tetapi bukan berarti kemudian dia yang sulung ini atau yang bungsu tidak berhak untuk mendapat penumpangan tangan kanan. Tidak, hanya saja urutannya ada urutan yang sulung dulu, kemudian anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Tetap tangan kanan yang diberikan. Hanya saja karena keduanya ada dekat dengan Yakub, maka Yusuf memposisikan Manasye sebagai yang sulung dekat dengan tangan kanan dari Yakub, sehingga tinggal ulurkan saja sudah ada di kepalanya Manasye. Dan Efraim ada di sebelah kiri atau dekat dengan tangan kiri dari Yakub. Tetapi apa yang terjadi adalah ayat yang ke-14, tangan Yakub tiba-tiba menyilang. Dia menaruh tangan kanannya di atas Efraim yang bungsu, bukan Manasye. Dia taruh tangannya di atas Efraim yang bungsu, sementara yang tangan kirinya di atas Manasye yang sulung. Ini adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan di dalam ayatnya yang ke-17 dan 18, Yusuf menyangka mungkin karena ayahnya sudah rabun begitu ya, sehingga kayaknya salah dalam meletakkan tangannya. Jangan begitu ayahku, katanya. Tetapi dia berusaha untuk menyilangkan kembali atau memperbaiki tangannya Yakub, meletakkannya di tangan di kepala Manasye yang tangan kanan, di kepalanya Efraim yang tangan kiri. Tetapi pada waktu itu Yakub berkata, ayatnya yang ke-18, aku tahu anak, aku tahu. Jadi dia tahu apa yang harus dia perbuat, dan kemudian dia sampaikan bahwa ada gambaran masa depan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia melihat bahwa Manasye akan menjadi bangsa yang besar, tetapi Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi, menjadi bangsa yang jauh lebih besar daripada Manasye. Oleh karena itu dia menaruh tangan kanannya kepada Efraim dan tangan kirinya kepada Manasye. Bapak Ibu Saudara, di sini berbicara ada dua anugerah yang saya ingin bahas di sini. Yang pertama di ayat yang ke-19, ketika Yakub mengatakan bahwa dia tahu karena dia melihat ada sebuah penglihatan yang mungkin dia katakan di sini. Dia melihat bahwa Manasye memang akan jadi bangsa yang besar, tetapi Efraim akan menjadi lebih besar lagi. Maka dia menaruh atau menumpangkan tangannya yang kanan di atas Efraim dan yang kiri di atas Manasye. Dia mendapat visi dari Tuhan. Seorang yang dekat dengan Tuhan menerima visi dari Tuhan. Seorang yang dekat dengan Tuhan selalu memiliki hati dekat dengan Tuhan, maka tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Visi ini akan selalu berkumandang dalam hatinya, selalu akan dia nyatakan melalui tindakan dia, dan apa yang dia lakukan dalam kehidupan hari lepas hari selalu tertuju kepada visi tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa mungkin Bapak Ibu Saudara punya gereja masing-masing dengan visinya masing-masing. Tetapi kita tahu bahwa Matius pasal 28 mengatakan kepada kita untuk kita pergi ke seluruh dunia, kepada semua orang untuk mengabarkan tentang siapa Kristus itu. Itulah yang menjadi visi kita sebenarnya. Dari awal ketika kita mengenal siapa Kristus, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka visi itu selalu ada di dalam diri kita. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan itu. Oleh karena itu, visi ini kiranya terus berkobar dalam hati kita.
Kecanggihan teknologi, semua yang terjadi dalam masa pandemi membuat kita akhirnya mengurung diri ada di dalam rumah, dan dengan kecanggihan teknologi yang ada kita bisa menonton siaran streaming tentang ibadah-ibadah kita. Hanya saja kali ini kita sudah mungkin agak-agak keterusan, terlalu enak mungkin. Kita katakan, lebih baik ada di rumah saja. Kita lebih baik enak ada di rumah, kita hanya tinggal setel TV, kita sudah beribadah. Ya, pada dasarnya itu adalah sebuah kasus ya, kasuistis sifatnya. Ketika kita tidak bisa keluar rumah, maka itu yang menjadi pilihan. Tetapi yang pilihan ini menjadi yang utama di dalam ibadah. Sementara seharusnya di dalam kitab Ibrani dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, maka yang terjadi adalah pilihan yang tadinya pilihan itu yang menjadi yang utama. Sayang sekali. Sementara kita akan mendapat banyak berkat, mendapat banyak hal yang baru di dalam ibadah kita ketika kita ada di dalam gereja masing-masing. Hadirlah di dalam gereja Anda, hadirlah dalam ibadah gereja Anda. Jangan hanya melihat dari siaran TV saja atau siaran YouTube saja, tetapi hadirlah di dalam ibadah tersebut, karena ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan. Kalau di rumah Anda bisa saja beribadah. Bahkan ada yang berkata, wah pastor, saya beribadah di rumah, saya ikuti, saya sungguh-sungguh. Saya sendiri masih melihat bahwa saya aja dalam prakteknya ketika pandemi memang saya ikuti juga di rumah. Tetapi selalu ada gangguan. Misalnya tiba-tiba ada yang ketok pagar, paket, dan lain sebagainya. Itu menjadi gangguan sehingga kita tidak bisa beribadah dengan konsentrasi. Ada yang berkata, tidak terjadi seperti itu. Memang awalnya tidak terjadi seperti itu, tapi belakangan-belakangannya ada gangguan-gangguan yang membuat kita sulit berkonsentrasi seperti layaknya kita ada di dalam ibadah onsite. Oleh karena itu, mengapa saya katakan begini? Karena pertama adalah ada satu kebiasaan yang baru yang kemudian mengambil alih apa yang seharusnya kita kerjakan. Tetapi yang kedua yang saya ingin seberangkan adalah visi dari gereja itu kemudian makin lama makin hilang karena kita terputus dari apa yang seharusnya kita ada di dalam gereja setiap hari Minggu. Visi itu semakin lama semakin pudar. Dan saya berdoa supaya visi ini jangan sampai pudar di dalam kehidupan Anda. Marilah kita terus dekat dengan Tuhan dalam ibadah kita, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan biarlah visi ini kembali kita tangkap, kembali kita kobarkan dalam hati kita, bahwa kita ada dalam dunia ini adalah untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan inilah yang harus kita terus pegang dalam kehidupan rohani kita. Visi dari Tuhan jangan sampai padam. Biarlah visi itu terus menggelora di dalam hati kita dan membuat kita semakin bersemangat mengikut Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan di sini adalah Tuhan menyatakan visinya bagi kita. Visi dari Tuhan itu menjadi satu penggerak bagi kita. Visi dari Tuhan itu menjadi satu motivasi bagi kita untuk kita bisa melangkah maju. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu ketika Yakub tahu tentang visi akan masa depan Manasye dan Efraim, Yakub melakukan apa yang harus dia lakukan. Seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-18 dari Kejadian pasal 48. Aku tahu anakku, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu menangkap visi tersebut, tetapi tidak tahu saya harus berbuat apa. Saya harus melakukan apa. Bapak Ibu Saudara, Anda di tempat kerja Anda bisa melakukan banyak hal untuk melebarkan kerajaan Allah. Anda dapat melakukan banyak hal untuk menjangkau orang-orang di sekeliling Anda. Mungkin satu contoh yang saya bisa berikan bagi Anda adalah sebelum Anda memulai kegiatan Anda, berdoalah terlebih dahulu. Sebelum Anda berangkat kerja, berdoalah terlebih dahulu. Sebelum Anda memulai pekerjaan Anda di tempat kerja Anda, berdoalah terlebih dahulu. Dan ketika Anda berdoa, orang lain akan melihat bahwa Anda mengutamakan Tuhan di dalam pekerjaan Anda.
Dan ketika Anda mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan sesuatu yang baru kepada Anda. Melalui Anda berdoa saja, Anda sudah menyatakan kerajaan Allah ada di tempat kerja Anda. Anda sudah menyatakan bahwa kerajaan Allah nyatalah di tempat kerja saya. Dan ketika Anda selesai berdoa, Anda akan melihat ada kesempatan yang baru yang Tuhan berikan, ada visi yang baru yang Tuhan berikan, dan juga ada sesuatu yang Anda bisa kerjakan ke depan. Anda terinspirasi untuk melakukan sesuatu ke depan. Coba bandingkan ketika Anda memulai hari Anda tanpa doa dengan memulai hari Anda bersama dengan Tuhan dalam doa. Itu hasilnya jauh berbeda. Dan oleh karena itu, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk memulai hari Anda dengan doa. Anda akan menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan, karena di dalam tempat kerja Anda mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Anda akan mendapat visi dari Tuhan menggelora di dalam hati Anda, sehingga Anda akan tahu apa yang harus Anda perbuat. You know what you have to do. Anda tahu apa yang harus Anda perbuat, dan itu yang menjadi semangat baru bagi Anda. Bapak Ibu Saudara, ini adalah 3 anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita, anak-anaknya yang mau selalu dekat dengan Tuhan. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyerahkan kehidupan Anda kepada Tuhan dan menjadikan tempat kerja Anda dimanapun Anda berada itu sebagai lahan atau tempat di mana Tuhan bekerja melalui Anda, melalui diri Anda. Karena mereka yang dekat dengan Tuhan selalu mau orang lain juga dekat dengan Tuhan. Anda tidak mau hanya sendiri saja, Anda mau melibatkan orang lain juga untuk ikut dekat dengan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara, ketika Anda kembali ke tempat kerja Anda memiliki satu motivasi yang baru, visi yang baru dari Tuhan. Bahkan juga kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada Anda untuk melihat apa yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ada kesempatan baru yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Saya mau berdoa juga supaya Anda di dalam kehidupan Anda memiliki visi dari Tuhan yang membara dalam hati Anda. Setiap hari Anda mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan yang ketiga, saya mau berdoa juga supaya Anda mengerti apa yang harus dilakukan dan Anda lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami yang berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada hari ini. Kami mohon Tuhan kiranya anugerah-Mu juga tercurahlah atas kami semua. Karena komitmen kami adalah mau selalu dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa bersama-sama Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami visi dari Tuhan yang selalu bergelora dalam hati kami untuk menjangkau lebih banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk melebarkan kerajaan Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami percaya setiap anak-anak Tuhan ada ditempatkan bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah yang melibatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberi visi yang jelas kepada setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka di dalam pekerjaan mereka menjadi orang-orang yang membawa kebenaran Kristus dimanapun mereka berada. Menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau membuka kesempatan-kesempatan yang baru bagi mereka untuk melihat apa yang tadinya mereka merasa begitu kehilangan besar, tetapi Tuhan Kau gantikan dengan sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya anak-anak-Mu ini akan tahu apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Tidak hanya sekedar menangkap visi tersebut, tapi juga melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya setiap anak-anak-Mu ini menjadi orang-orang yang tahu akan apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan. Sehingga ketika mereka menjalani hari-hari mereka, mereka tidak menjalaninya dengan asal-asalan. Mereka tidak menjalaninya dengan semaunya saja. Tetapi mereka menjalaninya karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan, kiranya
visi dari Tuhan semakin membara dalam hidup mereka sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus kiranya menyertai memimpin setiap anak-anak-Mu, memberikan ilham kepada mereka, pewahyuan, bahkan satu hikmat dari Tuhan yang belum pernah mereka dapati sebelumnya karena mereka mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai setiap anak-anak-Mu, dan biarlah anugerah-Mu terus menyertai kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertailah setiap anak-anak-Mu. Bekerjalah di dalam kehidupan mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka yang menghadapi kebuntuan. Tuhan, bukakan satu jalan yang baru bagi mereka. Pimpin dan sertai setiap langkah mereka, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya, katakan amin.